Gini, kalau memang ilmu nasab ini dijadikan sebagai alat, sebagai instrumen untuk mengisbat atau membatalkan, dia harus kokoh ya. Secara keilmuan itu harus kokoh. Satu itu. Yang kedua, em, ilmu nasab yang berbasis catatan itu, ini kan punya apapun catatannya itu mengalami problem otentisitas. Nah, ketika hadis mengalami problem otentisitas dan validitas, apakah otentik dari Nabi, apakah valid dari Nabi, Ibnu Salah mengarang atau menyusun namanya ilmu hadis. Ada jarh wa ta'dil, ada soal terminologi hadis seperti sahih, mutawatir dan semacamnya itu. Nah, dalam konteks ini teorinya Ibnu Salah itu menjadi instrumen, menjadi hal yang sifatnya teknis untuk melihat kesahihan, kevalidan hadis dari sisi matan maupun sanad. Nah, ini kenapa ini dihadirkan oleh Ibnu Salah? Karena Ibnu Salah saya yakin sangat menyadari bahwa semua teks itu mengalami problem otentisitas, mengalami problem originalitas kecuali Quran. Satu-satunya teks, satu-satunya tulisan yang tidak mengalami problem otentisitas itu menjadi kesepakatan bersama adalah Quran. Dan itu kan asdaqul kitab ya. Dan kenapa itu? Karena diintervensi oleh Allah lewat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini dalam konteks otentisitas. Termasuk ilmu nasab pun meski belum matang ketika saya menyebut tadi, itu pasti mengalami problem otentisitas. Nah, ketika problem ini tidak terpecahkan atau debatable, tidak ada titik temu baik yang pro Kiai Imad maupun yang pro Mahdi Rojai, ya kita perlu alat bantu atau teknologi sekarang yang disebut dengan DNA itu. Kan sebenarnya meski kaidah usul fikih itu untuk kepentingan usul fikih, ini kan berlaku universal untuk kepentingan kehidupan secara umum. Kaidah yang berbunyi al-hukmu yaduru ma'al illah itu kan ya dialektika kehidupan ini selalu terjadi antara aksi dan reaksi, termasuk dalam konteks keilmuan, dalam konteks teori yang digunakan untuk mengisbat ataupun membatalkan, tidak sekedar ilmu nasab yang problematis otentisitasnya. Ya. Karena kita ini sebetulnya kajian, benar-benar kajian. Saya menarik ini statementnya Dr. Soleh. Tetapi Dr. Soleh, bahwa sejarah itu ilmu pasti loh, faktual, dan nasab itu pasti faktual. Begini, ya saya sependapat dengan Mas Yusuf ya, bahwa sejarah itu ilmu pasti. Artinya kebenarannya itu empirik, menjadi kesepakatan bersama, universal. Kalau memang ilmu nasab ini katakanlah sebagai bagian dari sejarah, berarti kan memang di sejarah itu dikenal dengan diakronik dan sinkronik. Diakronik itu pohon sejarah yang dari bawah ke atas. Kalau sinkronik itu dari cabang ke samping. Kita misal bicara soal Ba'alwi atau Isa al-Muhajir atau Ubaidillah atau bahkan Faqih al-Muqaddam. Kalau menggunakan secara sinkronik, kalau versi Kiai Imad kan adalah kita butuh kitab yang sezaman. Oke, ini khas ilmu nasab. Kalau secara sinkronik itu sinkronik dalam konteks ilmu nasab. Kalau sinkronik dalam konteks ilmu sejarah adalah dipaparkan bahwa Ba'alawi atau Ubaidillah ini kalau benar-benar ada, itu hidup di zaman khalifah siapa. Ini adalah sinkronik, disinkronkan dengan kanan kiri. Tidak kemudian bicara soal ansih Ba'alawi dalam konteks pernasaban saja.